Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ibu-ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman semuanya. Oke, Halo. kita mulai aja kali ya. Gak apa-apa, nggak banyak-banyak. Kita, apa namanya? Kita lanjutkan em, apa yang kita pelajari kemarin minggu lalu, dan kita hari ini akan coba banyak-banyak praktek. Jadi saya harap Bapak Ibu dan teman-teman semua sudah install Amos dan SPSS-nya, juga sudah download um, dataset yang sudah saya share di Google Drive tadi sore gitu ya. Oke, um, saya coba share screen. Sebelumnya ada yang masih terkendala nggak dengan install Amos dan SPSS? Barangkali nanti kalau ada yang terkendala bisa kalian dibantu di sini gitu loh. Bu Erina Saya gimana? Kang, saya masih, tapi masih masih dicoba diinstal lagi, jadi saya ngikutin aja nggak apa-apa. Oke, oke. Berarti aman ya. Kayaknya Kita ada yang coba. salah di sayanya, kayaknya saya salah masukin apa gitu, jadi nggak nginstal-nginstal dari tadi. Oke, oke, oke. Nah, nuhun, saya ikut aja Mungkin ya. dicoba aja ya Bu. Kalau nanti sampai akhir mungkin masih belum bisa, nanti coba di share Siap-siap, screen aja maaf. nanti biar prosesnya. Ya, oke, nuhun. Yap. Oke, kita bentar, saya coba share screen dulu. Mana ya? Oke, sudah. Nah, sudah muncul ya? Sudah kelihatan? Oke, em, kita hari ini setelah minggu pertama, malam pertama 2 minggu lalu saya jelaskan tentang konsep-konsep dasar dalam SEM. Di minggu ketiga dan minggu kedua kita belajar tentang konsep dasar model pengukuran beserta jenis-jenisnya ya, dari yang mulai first order, second order, disagregasi parsial, disagregasi total, dan yang lain-lain. Hari ini mungkin kita akan coba untuk mempraktekkan apa yang minggu lalu uh, kita bahas tentang model pengukuran gitu ya. Jadi hari ini barangkali akan lebih banyak menganalisis data, mempraktekkan, kemudian apa-apa saja yang harus dilakukan jika ada kasus-kasus tertentu semacam seperti misalnya ada data yang tidak normal atau ada kasus multikolinearitas gitu. Karena kebanyakan rekan-rekan kita, para pengguna SEM, para pengguna AMOS umumnya, ketika ada kasus yang, misalnya ada kasus data tidak normal, itu akan cenderung mereka diarahkan untuk menganalisis data dari pendekatan PLS ya, partial least square, entah itu pakai smart PLS, pakai warp PLS, dan lain seterusnya. Padahal sebetulnya covariant based SEM yang software salah satunya Amos itu juga memungkinkan untuk menganalisis data yang sifatnya data tidak normal, tidak berdistribusi normal gitu. Jadi ada namanya apa? Ada mekanisme tertentu, ada prosedur-prosedur tertentu yang bisa kita lakukan di dalam Amos, di dalam CBSM, ketika kita dihadapkan dengan data yang tidak normal, ketika kita dihadapkan dengan data yang uh, apa namanya terdapat di dalam multikolinearitas di dalamnya gitu. Tapi hal ini jarang dipelajari saya pikir. Oke, seperti yang saya jelaskan di minggu kedua kemarin, di malam Jumat kemarin, di malam Sabtu kemarin, bahwa apa yang kita praktekkan di sini adalah analisis data SEM dengan two-step approach ya. Jadi ada dua tahap. Karena itu yang paling direkomendasikan oleh beberapa pakar di bidang analis data. Itu yang pertama. Yang kedua, selain itu di pertemuan pertama bahkan saya sudah jelaskan bahwa ketika kita melakukan pengujian model pengukuran gitu ya, ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi. Ya. Sebelum saya masuk ke materi hari malam ini, saya coba untuk mengingatkan teman-teman ada beberapa asumsi yang tidak boleh dilanggar, gitu ya. Secara normatif itu tidak boleh dilanggar gitu. Nah ini
Yang pertama, membutuhkan sampel besar. Terkait dengan sampel besar ini, beberapa literatur memiliki pemahaman dan apa ya, dan pendapatnya masing-masing gitu. Ada yang ada yang minimal 150, ada yang minimal 200, ada yang minimal 250 dan seterusnya gitu. Tapi setelah saya coba, ternyata 170 sampel itu bisa, dan datanya cukup bagus hasilnya gitu. Oke. Tapi di sini saya ambil pendapat yang paling umum, data yang paling besar adalah minimal 200 kalau ingin mendapatkan hasil yang eh, lebih baik gitu ya. Meskipun 170 atau 150-an juga sebetulnya bisa pakai CBSM. Kemudian tidak ada missing data, tidak ada data yang hilang, karena Amos itu tidak, dia sangat peka sekali dengan data hilang, dia tidak akan mau running ketika ada data hilang. Kemudian yang kedua, normalitas data, ya ini dataset apa namanya, datasetnya harus normal, apalagi jika menggunakan pendekatan yang sifatnya maksimum likelihood. Nah, jika datanya tidak normal, ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan, gitu ya. Nanti kita bahas. Kemudian ada asumsi outlier. Di sini data harus terbebas dari nilai ekstrim secara multivariat dan univariat. Kemudian multikolinearitas. Nah, sebetulnya Bapak Ibu, dari kelima asumsi, dan enam ya, dan variabel dependen harus bersifat kontinu. Nah, sebetulnya dari keenam, ya, atau yang paling populer itu adalah dari 5 asumsi yang saya buat semua, itu yang sebetulnya secara teknis tidak bisa dilanggar, benar-benar tidak bisa dilanggar, itu adalah uh, asumsi yang terakhir, yang kelima, ya, tentang multikolinialitas. Karena kalau datanya sudah ada gejala multikolinialitas, maka itu cenderung akan menghasilkan model yang salah dan proses estimasi tidak akurat gitu. Nah, apakah ketika terjadi gejala multikolinialitas artinya datanya tidak bisa dipakai dan kita harus pengumpulan data ulang? Sebetulnya tidak begitu. Tapi ada beberapa treatment yang bisa kita lakukan ketika kita dihadapkan dengan data yang sifatnya multikolinialitas begitu. Dengan data yang di dalamnya ada gejala multikolinialitas. Oke, itu yang ingin saya ingatkan kepada Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ke sebentar, sebentar Bapak Ibu. Saya izin sebentar ya.
Halo, Assalamualaikum. Ada suaranya nggak? Ada, Pak. Ada Pak, ada. Tenang, bentar dulu. Saya ada iklan dulu. Oke, kita lanjutkan. Tadi. Oke, Bapak Ibu, saya harap Bapak Ibu sudah download datanya dulu di apa namanya di link yang sudah saya bagikan, ya. Kita praktekkan hari ini, malam ini. Nah, kemudian setelah datanya terpenuhi, setelah datanya di-download, nanti kita akan coba praktekkan gitu. Yang pertama yang harus kita pastikan setelah datanya terpenuhi, ya, pastikan asumsinya terpenuhi. Ya. Yang pertama tadi datanya sampelnya sampel besar gitu ya. Dan yang kedua tadi kemudian normalitas, multikolinitas, outlier dan seterusnya. Nah, setelah nanti apa namanya modelnya, setelah nanti asumsi asumsi saya sudah terpenuhi, nanti akan kita lakukan evaluasi model pengukuran. Ya, evaluasi model pengukuran di sini ada 3 tahapan yang akan kita evaluasi. Yang pertama overall model fit test, yang kedua adalah test of significance, dan yang ketiga adalah reliabilitas construct. Nah, ini adalah kriteria-kriterianya. Kemudian nanti, oke, kita langsung praktek ya Bapak Ibu. Oke. Ini saya masih share screen, kelihatan nggak? Kelihatan Pak Lurah. Excel Iya ya? sih kelihatan, Oke. Nah, jelas. Excel. Kalau Excel mah enggak, ini masih Canva. Oh, oke. Bentar. Oke, kita bentar, mana ya? Nah, ini udah Excel. Oke, Bapak Ibu, ini adalah data mentah yang sudah saya siapkan. Jadi sebenarnya di dalam Google Drive itu ada tiga dataset yang saya siapkan. Ketiga-tiganya itu di dalam format Excel, ya. Nanti kita akan coba masukkan data ini ke SPSS. Setelah itu nanti kita olah di Amos gitu ya. Oke. Saya asumsikan Bapak Ibu sudah apa namanya? Sudah mendownload data ini, ya. Di sini ada
ada nomor, ini nomor responden, gender, dan ini adalah variabel manifest dari dari 4 variabel laten yang akan saya teliti gitu ya, yang sudah saya teliti tepatnya. Nah, langkah selanjutnya ya, kita buka SPSS-nya Bapak Ibu. Oke, saya asumsikan Bapak Ibu sudah mendownload data ini ya. Kemudian kalau data ini sudah masuk begitu, oke, sudah terbuka. Nah, nanti kita akan coba masukkan data di Excel ini ke dalam SPSS. Oke, kita copy paste di sini ya. Sorry. Kita copy ini, kita masukkan ke, Nah, mati weh. oke, kita masukkan ke SPSS. Sorry. Sini sama Mas. Oke, kita masukkan ke SPSS, Bapak Ibu. Ya. Kita copy paste di sini. Nah, di sini ada beberapa bagian ya. Kita ganti namain dulu. Kita ganti nama, pakai nama yang ada di atas di sini. Kita copy paste. Sorry. Ini ada yang tahu nggak sih, biar saya nggak perlu close share screen. Jadi yang saya tampilin, yang saya klik langsung muncul semua, bisa nggak sih? Kalau nggak salah pakai fitur share yang screen aja Pak Lurah, Oh, nggak usah oke. dipilih yang Gini spesifik. ya. Iya, coba Oh, diklik yang lain. pindah nggak? Nah, gitu. Oke, sip. Nah, di sini Pinter saya kali sudah, Indra ya. oke, di sini sudah ada, tadi sudah saya kopas ya, variabelnya di sini, data dari kuesionernya. Selanjutnya ini kita beri nama dulu. Kita copy paste ini ya. Oke, kita copy, kita masukkan di variable view. Nah, oke. Nah, ini karena Bapak Ibu, karena uh, bentar, apa nih? Aduh. Ini masih kelihatan nggak sih? Masih 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 SPS? Oke, oke, aman. masih. Nah, ini Bapak Ibu, karena di sini kan gender itu harusnya kan di sini umumnya angka yang muncul. Di sini huruf gitu ya. Kita kasih value di sini Bapak Ibu. Kita kasih value misalnya eh, laki-laki label 1. Meskipun kebalik sebetulnya ya. Harusnya eh, sorry. Oh, eh ini kebalik sebetulnya. Bentar. Oh, tapi bisa. Oke, kita balik saja. Misalnya tadi value-nya laki-laki ya. Kita kasih label 1, kemudian eh, perempuan kasih label 2. Kita
Oke. Nah, eh, Bapak Ibu sebetulnya ada yang lebih rapi ketika kita memasukkan data kuesioner di dalam SPSS ya, dari dataset yang berhasil kita rekap di dalam Excel. Contohnya adalah begini. Mana ya? Nah, ini adalah Bapak Ibu, ini adalah bentuk ya. Ini adalah bentuk atau cara menyimpan data manajemen data di SPSS yang benar. Seharusnya seperti ini. Supaya ketika kita melakukan analisis yang berbeda, kita tidak perlu input ulang gitu ya. Di sini sudah ada labelnya. Label di sini saya ambil dari pernyataan tiap item. Ya, kita kopas di sini. Di sini juga kalau pakai Looker, sini sudah muncul, ya, sudah muncul. Artinya di sini kalau kita, nah ini label semua, Bapak Ibu. Ya, ini yang keluar label semua, ada disagree, agree dan seterusnya. Kenapa? Karena di sininya sudah kita isi pakai value. Kalau satu labelnya berapa, dua labelnya berapa dan seterusnya. Oke, jadi munculnya kalimat. Nah, tapi ini bisa kita ganti jadi angka lagi seperti ini. Oke. Nah, saya asumsikan ini sudah Bapak Ibu lakukan. Kita akan langsung praktek di Amos. Oke, kita pakai Amos 24. Nah, ini udah ada sebetulnya. Kita buat ya, buat variabel baru. Nah, seperti yang saya katakan kemarin, Bapak Ibu, di dalam proses pengujian pengukuran itu bisa kita lakukan beberapa pendekatan. Yang pertama adalah uji model pengukuran single satu faktor atau multifaktor. Kalau yang tadi, yang seperti ini adalah uji model pengukuran multifaktor. Uji model pengukuran multifaktor. Artinya, keempat variabel laten dari data ini ya, itu sudah masuk semua di dalam di dalam Amos, sehingga nanti ketika kita akan menganalisis data, menguji model pengukurannya, kita cukup satu kali kerja. Ya. Sini ada variabel laten enjoy, kemudian yang kedua, ketiga, dan keempat. Nah, item-item ini, yang item-item yang enjoy 1 dan enjoy 9, itu diinput dari data ini, Bapak Ibu, yang di SPSS ini. Oke. Nah, tapi sebetulnya hasilnya pun akan tetap sama. Ketika nanti diuji dengan pendekatan multifaktor seperti ini, atau dengan single faktor yang nanti akan kita praktekkan, itu hasilnya tetap sama, Bapak Ibu. Yang membedakan adalah di dalam pengujian single faktor, itu kita akan kesulitan untuk menganalisis validitas diskriminan. Ya. Kenapa susah untuk menganalisis validitas diskriminan? Karena di dalam pengujian model pengukuran satu faktor, itu dia tidak menampilkan korelasi antar variabel, Bapak Ibu. Kenapa tidak menampilkan korelasi antar variabel? Karena dia mengujinya satu-satu, gitu. Oke, ini contoh ya. Ini contoh untuk misalkan validitas diskriminan. Ini contoh aja, contoh dulu. Oke. Sorry, outputnya masih belum checklist. Oke, sebelum ke sana, kita coba praktekkan dulu yang single faktor ya, Bapak Ibu ya. Oke, intinya kalau multifaktor seperti ini, nanti kita coba gambarkan juga.
Kita coba gambar ulang, Bapak Ibu, mengingatkan apa yang tentang fungsi dasar dari tools-tools yang ada di Amos minggu lalu. Kita coba praktekkan, Bapak Ibu. Oke, kita coba praktekkan. Misalnya tadi mana ya? Ini kuesionernya. Nah, seperti ini. Kita coba praktekkan. Misalnya ada satu variabel. Oke. Nah, maka kita akan tambahkan, ini adalah variabel latennya, ya, misalnya untuk variabel, ini misalkan variabel laten untuk variabel laten yang pertama, atipus tadi ya. Kita klik 2 kali di sini, kita tuliskan nama variabelnya di variabel name, ya. Oke, kita close saja. Kemudian kita tambahkan variabel manifest. Kita tambahkan variabel manifest, kita klik ini, ya. Kita lihat variabel manifestnya atipus ada berapa? Ada 5. Kita tambahkan 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian kita putar biar rapi. Oke. Oke, ini untuk variabel laten yang pertama ya Bapak Ibu, untuk model pengukuran yang pertama. Nah, kalau kita mau melakukan model pengukuran single faktor, kita cukup, kalau kita mau menguji model pengukuran secara single faktor, kita cukup menggambar satu-satu. Tapi kendalanya adalah ketika ada 5 variabel yang akan kita uji, berarti kita harus melakukan pengujian 5 kali. Karena sekali pengujian adalah satu variabel. Ya, misalnya kita uji atipus dulu. Maka kalau di sini ada 5 variabel, kita harus melakukan pengujian sebanyak 5 kali untuk mengetahui model hasil dari model pengukuran kelima variabel ini. Oke, itu kalau single faktor. Oke, kita coba untuk single faktor dulu, Bapak Ibu. Nah, kita masukkan di sini nama variabelnya. Misalnya namanya adalah atipus underscore 1. Oke. Ya. Atipus underscore 1. Hilang. Perkecil. Jadi 12 misalnya. Nah, ini atipus ya. Kita namai lagi yang kedua. Oke, atipus. Kemudian ini kita kecilkan. Dan atipus yang terakhir. Oke. Nah, di sini ini adalah untuk error, Bapak Ibu. Untuk kita memasukkan error, ya. Kita bisa klik di sini, error 1. Tapi kalau di Amos Bapak Ibu sudah ada plugin, sebetulnya kita tidak perlu ketik satu-satu, ya. Tapi cukup masukkan di
Nah, seperti ini. Langsung sudah keluar. Tuh ya. Tapi mungkin kalau di Bapak Ibu belum ada plugin, kita ketik satu-satu dulu. Ya. Misalnya ini E1, E2, E3, E4, sorry, E4, E5. Oke. Nah, seperti yang tadi saya katakan di awal bahwa ketika kita menguji modenya satu-satu, kita harus mengulang, ya, mengulang pengujian ini untuk variabel kedua dan ketiga dan seterusnya. Oke, jika sudah seperti ini, apa yang kita lakukan? Kita coba simpan dulu, simpan namanya di sini, misalnya uji model pengukuran dengan faktor tikus. Oke, kita lihat. Nah, sudah disimpan. Maka selanjutnya adalah kita input data, Bapak Ibu. Cara menginput data bisa dilakukan dengan kita klik file, kemudian data files di sini, atau yang paling mudah adalah kita klik bagian ini, ya, bagian select data files di tools box ini sebelah kiri, ya. Kita tinggal klik itu, kita klik file name, kemudian kita cari CFA exercise, open, oke. Nah, sebetulnya data yang sudah tersimpan di sini, yang sudah tadi di input datanya itu bisa langsung dianalisis. Tapi biasanya saya akan memasukkan apa yang namanya? Saya akan memasukkan beberapa perintah, ya, beberapa perintah di Amos supaya ketika datanya sudah keluar, kriteria fit modelnya sudah langsung keluar gitu. Nah, overall model fit testnya sudah langsung keluar. Bagaimana cara masukkannya? Ya. Nah, supaya nanti data-data ini bisa langsung keluar di awal. Caranya adalah di minggu lalu saya sudah masukkan perintahnya. Nah, yang ini, Bapak Ibu. Yang ini kita kopas. Ini adalah perintah untuk mengeluarkan hasil dari overall model fit test-nya. Dan keluarnya langsung di halaman kerja di sini. Gitu ya. Oke, caranya adalah klik title, kemudian klik di sini, kopas di sini Bapak Ibu. Ya. Kopas di sini. Oke, hurufnya kita kecilkan, misalnya J20. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini bisa langsung kita estimasi, gitu ya. Kita klik estimasi. Sorry, ada yang kelewat. Sebelum klik estimasi, yang harus kita lakukan adalah dengan memilih output apa yang kita inginkan. Ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan klik view, kemudian klik view ada analisis properties, analis properties. Atau kita bisa klik view dengan kemudian pilih klik analis properties, atau kita klik ini. Ya, klik di toolbox item yang ini. Sama saja. Nah, kita bisa pilih estimasi. Tapi seperti yang saya katakan minggu lalu, estimasi di dalam Amos itu default-nya adalah maksimum likelihood, karena itu yang paling direkomendasikan oleh beberapa peneliti gitu ya. Kemudian setelah maksimum estimasinya sudah dipilih, kemudian kita langsung ke output. Kita ke output, ya. Ini yang akan kita klik adalah, kalau saya biasanya, oke, langsung klik semua saja. Faktor skor, varian, dan normality. Oke. Nah, dari sini kita close, kita langsung estimasi, kita langsung kalkulasi. Ya, kita lihat hasilnya. Oke, nah di sini kan sudah kita kalkulasi, tapi outputnya tidak keluar.
Bapak Ibu bisa dilihat di atas di sini ya, ini akan ada 2. Tinggal kita klik yang warna merah. Nah, angkanya sudah keluar. Tapi di dalam analis data seperti yang saya sampaikan ini kemarin, kita itu akan kita itu punya 2 opsi. Akan melihat data yang sifatnya standardized atau yang unstandardized gitu ya. Di sini kita akan gunakan data yang standardized. Bagaimana supaya data yang standardized muncul di sini? Caranya adalah dengan klik bagian ini. Nah, di sini sudah kelihatan. Manfaat dari kita mengkopas tadi beberapa perintah di Amos gitu ya, yang tadi saya copy paste, adalah munculnya output ini. Ini adalah overall model fit test atau orang menyebutnya good of fitness gitu ya, kecukupan model. Nah, di sini ada beberapa kriteria gitu ya. Nah, untuk melihat output secara keseluruhan, kita bisa lihat dari view, kemudian ada text output di sini. Atau yang paling cepat adalah kita gunakan ini, Bapak Ibu. Ya, view text. Kemudian kita lihat nah di sini ada beberapa output yang bisa kita lihat. Di sini ada analysis summary, kapan dianalisis dan seterusnya. Ya, di sini ada beberapa variabel yang kita analisis. Ya, beberapa item parameter. Nah, kemudian kita cek dulu. Sebelum kita ngecek yang lain, kita cek dulu model fit test-nya, Bapak Ibu. Oh, sorry. Model fit test-nya lihatnya di sini aja deh, biar gampang. Nah, ini adalah kriteria model fit test ya, Bapak Ibu. Jadi kita mengacunya itu ke sini. Nah, nanti kita akan mengacu ke sini, Bapak Ibu. Sorry. Ya, ini. Ini menjadi rule of thumb yang akan kita gunakan untuk mengetahui apakah model kita sudah sesuai dengan data atau memiliki good of fitness yang baik. Itu ya. Oke, itu untuk overall model fit test. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan di slide awal pertemuan malam ini, yang pertama harus kita lakukan adalah pastikan asumsinya sudah terpenuhi. Artinya, ketika kita sudah melihat output ini, yang harus pertama kita cek adalah, karena kita sampelnya sudah terpenuhi tadi, maka yang seharusnya kita cek adalah yang pertama adalah normalitas datanya dulu. Bagaimana sih normalitas data dari model yang kita uji? Oke. Nah, menurut rule of thumb diketahui bahwa nilai kritis univariat dan multivariat harus lebih kecil dari 2,58. Oke. Ini untuk normalitas ya. Kita cek di outputnya. Univariat bisa dilihat dari skewness dan kurtosis. Di sini lebih besar dari Di sini secara univariat datanya lebih kecil dari 2,58. Tapi secara univariat Bapak Ibu bisa lihat dari sini ada CR di paling bawah, ada multivariat. Secara multivariat asumsi normalitas tidak terpenuhi. Kenapa? Karena indeksnya itu lebih besar dari 2,58 ya, sebagai mana dipersyaratkan oleh para ahli bahwa sebuah data terdapat gejala normalitas apabila indeks yang muncul itu lebih besar daripada 2,58. Jika nilai kritisnya lebih besar daripada 2 jika nilai terdapat gejala normalitas, datanya tidak normal, jika nilai kritisnya lebih besar daripada 2,58. Oke. Maka kalau kita lihat dari sini, dari multivariat di sini, critical ratio-nya itu 28. Artinya data ini terdapat gejala normalitas. Oke. Artinya asumsi yang kedua, yang pertama tadi sampel terpenuhi, asumsi yang kedua tentang normalitas tidak terpenuhi. Oke. Sampai situ. Nah,
bagaimana cara menangani sebelum teknis bagaimana menangani ini, kita cek lagi asumsi yang ketiga. Asumsi yang ketiga itu adalah berbicara tentang multikolinearitas. Oke. Nah, untuk mengecek ada gejala multikolinearitas atau tidak, itu bisa dilihat dari sampel moment. Oke, kita klik. Nah, bisa dilihat bahwa sebuah data terdapat gejala multikolinearitas atau tidak bisa dilihat dari determinant of sample covariance matrix. Ya, determinant of sample covariance matrix. Nah, di sini menurut rule of thumb, ya, multikolinearitas dapat dilihat dari matriks. Kecilnya nilai determinan menunjukkan indikasi adanya gejala multikolinearitas. Oke. Dan biasanya semakin mendekati 0 atau bahkan mencapai 0, jika datanya semakin mendekati 0 atau bahkan di bawah 0, itu ada indikasi gejala multikolinearitas. Nah, artinya kita lihat dari hasil analisis ini terdapat gejala multikolinearitas, Bapak Ibu. Ya. Terdapat gejala multikolinearitas. Tadi artinya ada dua asumsi tidak terpenuhi. Pertama, asumsi normalitas, dan yang kedua adalah asumsi multikolinearitasnya tidak terpenuhi. Nah, maka selanjutnya yang harus kita analisis adalah asumsi yang terakhir, Bapak Ibu. Apa itu? Yaitu tentang bagaimana tentang asumsi outlier. Oke, kita lihat dari ini, observation Mahalanobis distance. Kita lihat dari sini. Nah, menurut rule of thumb, ya kita ketahui bahwa terindikasi adanya outlier dalam dataset jika Mahalanobis square-nya atau D2 lebih besar daripada nilai chi-square. Dan juga indeks P1 dan P2-nya lebih kecil daripada 0,001. Pertanyaannya, bagaimana cara menghitung chi-square? Gampang. Rumusnya ini. Kita hitung di Excel, Bapak Ibu. Nah, di sini chi-square inverse ya .rt 0001 itu apa namanya? Itu v-value yang kita tentukan gitu. Nah, n-nya di sini adalah jumlah variabel manifest. Artinya kalau kita lihat dari sini, berapa jumlah variabel manifestnya? Kita lihat di model, Bapak Ibu. Ya, kita ingat, variabel manifest adalah variabel yang kotak bentuknya. Ini adalah variabel manifest, ya. Yang bulat ini variabel laten. Nah, tadi untuk menghitung apa namanya, chi-square-nya adalah 1, ya. Rumusnya ini 001 dan n. N-nya adalah banyaknya variabel manifest. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kita coba. Oke, kita coba Bapak Ibu. Nah, di sini saya sudah siapkan. Sorry. Kita coba ya. Kita coba. Oke, coba masukkan di sini. Di sini n-nya adalah 5 tadi. Oke, tambahkan sama dengan. Nah, maka di sini adalah nilai chi-square-nya untuk sebagai perbandingan dengan nilai indeks Mahalanobis distance itu adalah angka ini, Bapak Ibu. Artinya untuk mengukur adanya outlier atau tidak, kita bandingkan ya Mahalanobis distance dari dari Amos di sini dengan chi-square dari Excel ini. Ya, chi-square-nya 20,51501. Oke, kita bandingkan. Ya.
Nah, ternyata berdasarkan hasil perhitungan terdapat eh, Mahalanobis distance-nya itu lebih besar daripada indeks chi-square yang barusan kita hitung. Di sini kita lihat Bapak Ibu bahwa eh, apa namanya? Mahalanobis distance-nya adalah mencapai 29,6011. Sementara chi-square-nya hasil perhitungan kita adalah 20,5. Artinya Mahalanobis distance lebih besar daripada chi-square. Kalau kita merujuk ke sana, itu ada gejala outlier. Tapi kita lihat bahwa menurut salah satu referensi tentang SEP, ya penulisnya adalah Collier, dia mengatakan bahwa terdapat outlier jika nilai Mahalanobis distance lebih besar daripada nilai square dan juga P1 dan P2-nya kurang dari 0,001. Nah, oke. Tadi sudah terlihat di dalam indeks ini ada yang lebih besar daripada chi-square. Tapi kita lihat P1 dan P2-nya. Oke. Tidak ada yang lebih kecil daripada 0,001. Harus kalau menurut bukunya Collier dan Imam Ghazali, itu P1 dan P2-nya harus sama-sama lebih kecil daripada 0,001. Oke. Artinya kalau kita lihat dari sini tampaknya tidak ada gejala outlier. Oke. Nah, artinya asumsi yang tidak terpenuhi itu ada dua. Asumsi multikolinearitas dan asumsi normalitas. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita untuk mengatasi gejala normalitas dan gejala multikolinearitas yang tidak terpenuhi. Beberapa teman-teman para peneliti dan rekan-rekan saya, ketika asumsi-asumsi itu tidak terpenuhi, terutama asumsi normalitasnya tidak terpenuhi, dan juga overall model fit test-nya tidak terpenuhi, mereka akan beralih ke varian BSEM atau PLS SEM dengan software yang paling terkenal itu Smart PLS. Tapi sebetulnya ketika data tidak normal saja, itu jangan langsung berganti. Kenapa? Karena ada treatment khusus yang bisa kita lakukan di CBSEM untuk menyelesaikan kasus data tidak normal, Bapak Ibu. Dan juga untuk menyelesaikan kasus data tidak memenuhi asumsi multikolinearitas. Oke, kita selesaikan satu-satu. Oke, nah untuk mengatasi data tidak normal itu ada beberapa alternatif yang bisa kita lakukan ya untuk mengatasi data yang tidak normal. Yang pertama adalah dengan ya. Yang pertama yang bisa kita lakukan ketika dihadapkan dengan data yang tidak normal, langkah yang pertama adalah dengan ada nggak ya? Saya dimasukin sini nggak ya? Oke. Nah, jika terdapat gejala normalitas, yang pertama adalah dengan menggunakan estimator yang tahan terhadap data tidak normal. Ya. Kalau di AMOS itu ada GLS, ada ULS, ada satu lagi SLS, dan ada ADF. Tapi ADF itu cenderung untuk sampel besar, SLS jarang dipakai, ULS itu dianggap sudah kuno, jadi yang paling memungkinkan adalah GLS. Hanya saja pendekatan estimasi GLS itu memiliki dua kekurangan, Pak Ibu. Kekurangan yang pertama, saya cek dulu, saya takut salah juga. Ya, estimasi GLS itu memiliki dua kekurangan. Kekurangan yang pertama, GLS itu sering menerima model yang salah, artinya modelnya tidak akurat. Gitu. Ya, yang pertama, GLS itu sering menerima model yang salah. Yang kedua, parameter GLS seringkali tidak akurat jika dibandingkan dengan estimasi maksimum likelihood. Nah, maka kalau saya baca beberapa literatur, penggantian
ya, penggantian estimator itu kurang disarankan kalau di dalam AMOS, gitu. Mengingat estimasi alternatif yang ditawarkan itu cenderung memiliki banyak kekurangan. Nah, tapi kalau Bapak Ibu menggunakan software lain seperti misalnya ada M+ yang sedang saya pelajari juga, dia itu memiliki estimasi adanya MLM dan MLR. Nah, itu cenderung lebih kuat untuk mengatasi data tidak normal, gitu ya. Nah, oke. Kemudian alternatif yang kedua untuk menyelesaikan data tidak normal adalah menskalakan perhitungan statistik chi-kuadrat dan error standar dalam model. Tetapi yang kedua ini tidak bisa digunakan dalam software AMOS. Ya, kenapa? Karena yang mendukung untuk alternatif nomor 2 ini hanya bisa dilakukan di Listrel, di EQS kalau saya tidak salah, EQS, Listrel, dan juga M+. Jadi AMOS tidak bisa. Artinya opsi nomor 2 tidak bisa dilakukan. Opsi nomor 3 adalah teknik bootstrapping gitu ya. Dan yang keempat adalah memadukan indikator dalam sebuah paketan butir atau partial disaggregation atau parcelling. Jadi kalau ada misalnya apa namanya, parcelling ini hanya bisa dilakukan jika memang secara mendasar gitu ya, variabel yang kita teliti terdiri dari beberapa dimensi dan indikator, sehingga nanti digabung ya parcelling seperti atau partial disaggregation seperti yang saya jelaskan minggu lalu. Teknisnya sama juga sebetulnya, hanya nanti digabungnya itu misalnya satu variabel A ada 3 dimensi ya, dari 3 dimensi itu masing-masing dimensi memiliki 2 indikator misalnya. Dimensi B misalnya ada dua indikator. Nah, itu bisa dijumlahkan ya, bisa dijumlahkan antara jumlah jawaban di kuesioner item di indikator pertama dan indikator kedua dijumlahkan kemudian dirata-ratakan. Kemudian itu untuk parcelling ya, untuk partial disaggregation. Nantilah kita contohkan. Nah, Bapak Ibu, dari keempat alternatif ini, yang saya rekomendasikan adalah yang ketiga dan keempat, yaitu adalah teknik bootstrapping, dan yang terakhir adalah memadukan indikator dalam sebuah paketan butir gitu ya. Itu yang saya gunakan. Oke, nah praktekan. Nanti praktekan kita untuk apa? Untuk lebih jelas bagaimana untuk mengantisipasi ya, untuk mengatasi data normal dan multikolinialitas. Nanti kita mungkin di minggu selanjutnya karena materinya terlalu banyak gitu. Kita coba menggambar ini dulu saja. Oke. Kita asumsinya terpenuhi semua dulu gitu ya. Ini sebagai ilustrasi bagaimana Bapak Ibu membaca output dari model pengukuran. Kita abaikan dulu asumsinya. Bagaimana mengatasi asumsi yang tidak terpenuhi, kita bahas minggu depan. Oke. Kita next ke, nah, Bapak Ibu di dalam untuk mengukur overall model fit test, good of fitness gitu ya, itu ada beberapa kriteria. Tapi secara umum itu ada 3 kriteria utama. Yang pertama adalah ukuran kesesuaian absolut, yang kedua adalah ukuran kesesuaian komparatif, dan yang terakhir adalah ukuran kesesuaian parsimoni. Nah, apakah semuanya harus mutlak terpenuhi? Apakah sebuah model, apakah untuk mengatakan bahwa model ini memiliki good of fitness yang baik, semua kriteria ini harus terpenuhi? Tidak selalu, Bapak Ibu. Karena untuk memenuhi semua ini, dari mulai chi-square, CHEP-min, RMC, RMR, GFI, AGFI, NFI, itu susah. Ya. Makanya di sini ada beberapa literatur dan beberapa jurnal yang merekomendasikan ada 3 indikator untuk menilai bagaimana sebuah model itu memiliki good of fitness yang baik atau memiliki model fit yang memadai.
Ketiganya adalah RMCA, CFI, RMR. RMCA, ya, RMCA yang ini, CFI, yang mana tadi CFI, ini CFI, Parsimony Comparative Fit Index, dan RMR, dan satu lagi adalah TLI, ya, atau NNFI, Tucker Lewis Index. Nah, kita lihat dari model kita. Chi-square-nya berapa? Oke, kita lihat apa yang terpenuhi. Chi-square-nya lebih besar. P-value dari Chi-square-nya 0,13. Tidak terpenuhi. C-min-nya 2,88. Tidak terpenuhi. RMCA 0,71. Terpenuhi. RMR 0,12. Tidak terpenuhi. RMR-nya tidak terpenuhi, ya. Kemudian AGFI, GFI, CFI, CFI, TLI, AGFI. Kita lihat mana GFI-nya. GFI-nya 0,90. Oke, terpenuhi. CFI terpenuhi, TLI terpenuhi. Artinya, secara umum model ini memiliki good of fitness atau GOF, ya, yang memadai. Gitu. Artinya apa? Kalau sebuah model memiliki good of fitness yang memadai, artinya model itu fit dengan data, Bapak Ibu. Maksud fit dengan data di sini maksudnya adalah model itu bisa hasil penelitian nanti ke depannya bisa digeneralisir, hasil penelitian yang terjadi di sampel bisa digeneralisir pada populasi secara umum. Seperti itu. Bagaimana jika model fitnya tidak ada yang terpenuhi? Artinya, model tidak fit dengan data. Maknanya apa? Kita tidak bisa menggeneralisir temuan di dalam sampel terhadap populasi penelitian kita. Kurang lebih seperti itu. Nah, oke. Setelah overall model fit test, apa yang harus kita lakukan? Oke. Ini ya, overall model fit test. Oke. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah adanya melihat test of significance. Dengan melihat validitas dari item-item yang mencirikan dari variabel laten yang kita teliti. Lihatnya di mana? Lihatnya kita di output estimasi, ya. Dari estimasi kita lihat di standardized regression weight di sini. Oke. Nah, menurut rule of thumb adalah loading factor standardized lebih besar sama dengan 0,5. Kita lihat. Semuanya lebih besar daripada 0,5. Oke. Artinya item-item yang digunakan untuk mengukur variabel laten dari penelitian ini memiliki validitas yang baik, ya, karena karena setiap variabel laten memiliki korelasi yang tinggi dengan variabel manifestnya. Gitu. Seperti misalnya ini atipus 1 dengan variabel atipus adalah 0,803 dan seterusnya. Nah, bagaimana jika kita dihadapkan dengan variabel yang tidak valid, yang memiliki nilai korelasi yang rendah? Artinya, nilai korelasi yang rendah itu, misalnya di sini, skor estimate ini kurang dari 0,5. Apa yang bisa kita lakukan? Maka opsinya adalah kita mengeluarkan atau membuang indikator itu dari model. Oke. Contoh misalnya, contoh misalnya, seumpamanya atipus 1 ini tidak valid. Dia memiliki nilai korelasi di bawah 0,5 misalnya.
katakanlah misalnya korelasi antara loading factor standardize-nya itu adalah 0,3. Maka kita bisa delete AT+1, kita keluarkan dari model, kita hapus ini. Kemudian kita estimasi ulang. Biasanya itu akan lebih baik. Seperti itu. Nah, terkait dengan kriteria loading factor standardize itu sebetulnya ada beberapa pendapat, Bapak Ibu. Jadi ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa loading factor standardize itu minimal harus lebih besar daripada 0,5. Tapi ada juga para ahli yang mengatakan bahwa loading factor standardize itu harus lebih besar daripada 0,7. Silahkan Bapak pakai yang mana. Oke. Nah, untuk itu sudah selesai untuk validitas, test of significance. Selanjutnya adalah kita ukur construct reliability. Ya, construct reliability. Nah, di sini output construct reliability ini dia tidak keluar di AMOS, Bapak Ibu. Ini harus kita hitung manual. Bagaimana caranya? Oke, caranya kita menggunakan rumus ini. Ini untuk construct reliability, ini untuk AP. AP itu apa ya? Saya lupa lagi. Mana tadi? AP. Untuk average varian extracts gitu ya. Untuk rata-rata varian yang diekstraksi gitu bahasa Indonesianya. Oke, kita coba hitung construct reliability-nya dulu. Kita ke AMOS ya. Nah, caranya adalah kita kopas ini Bapak Ibu. Ya, kita copy paste ini. Saya sudah siapkan di Excel yang Bapak Ibu download. Di sini sudah ada sheet reliabilitas. Ya. Bapak Ibu tinggal masukkan di sini. Bentar. Nah, tinggal masukkan di sini. Tinggal masukkan di sini, Bapak Ibu. Oke. Ini sudah saya buat berdasarkan rumus yang tadi, ya. Rumus yang ada di sini. Nah, Bapak Ibu tinggal tinggal masukkan loading factor standardize yang ini, ya. Tinggal dimasukkan yang ini ke Excel-nya. Kemudian ini kita kuadratkan. Oke. Ini berarti tinggal 1 dikurangi ini ya, kalau nggak salah. Nah, kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu. Ya. Di sini kita dapat construct reliability-nya adalah, maka ya construct reliability-nya kita dapatkan 0,9. Ini adalah construct reliability dari variabel atipus. Dan AP-nya, average varian extracted, adalah 0,528. Oke? Nah, kita coba lagi sini. Koefisien construct reliability lebih besar daripada 0,7. Itu berarti bahwa indikator yang digunakan dalam model memadai dalam mengukur construct yang diteliti. Artinya bahwa dari variabel ini memiliki construct reliability yang baik, ya. Kemudian untuk AP-nya untuk AP-nya, nah ini AP itu untuk mengukur convergent validity, Bapak Ibu. Ya, jadi convergent validity AP yang baik itu menunjukkan bahwa item yang kita gunakan memiliki convergent validity.
berapa tadi rule of thumb-nya adalah 0,50. Ya ini masih oke lah meskipun hanya cuma beda 2 gitu ya. Tapi idealnya tuh AP itu harusnya di atas apa ya? Indeksnya itu AP-nya itu lebih bagus lagi kalau misalkan mencapai 6, 7 dan seterusnya. Nah, ini masih ambang batas masih oke lah gitu. Masih memiliki kualitas konvergen yang baik. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah diskriminan validity. Di dalam diskriminan validity, sebetulnya ketika kita melakukan pengujian secara single faktor, seperti yang tadi saya lakukan, ini susah untuk mengetahui. Karena diskriminan validity ini diukur ketika akar kuadrat AP, ya, ketika akar kuadrat AP dari masing-masing variabel laten lebih besar dari nilai korelasi antar konstrak. Nah, masalahnya ketika kita pengujian single faktor, kita tidak bisa melihat bagaimana nilai korelasi antar konstrak. Jadi itu salah satu kekurangan dari pengujian single faktor, gitu ya. Kita tidak bisa melihat nilai korelasi antar konstraknya. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Halo, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau kita diskusikan dulu barangkali? Oke, kalau enggak kita lanjutkan. Nah, itu untuk pengujian single faktor. Nah, tadi kan kebetulan kasus yang kita analisis itu memiliki model fit yang sangat bagus, yang memadai gitu ya. Pertanyaannya adalah bagaimana ketika kita dihadapkan dengan model yang tidak fit dengan data. Artinya, kriteria-kriteria untuk overall model fit test ya tidak terpenuhi. Apa yang kita lakukan? Yang pertama, jika ada model yang jika good of fitness yang tidak terpenuhi, beberapa alternatif yang bisa dilakukan adalah kita menghapus indikator yang tidak valid. Yang tadi standardized loading faktornya kurang dari 0,5. Itu bisa kita buang. Dan itu umumnya bisa meningkatkan good of fitness atau overall model fit test. Yang kedua, kita buang outlier. Kemudian yang ketiga adalah kita mengkovariankan error di dalam konstruk, error di dalam model. Ya, panduannya adalah seperti ini. Nah, jika model tidak fit dengan data atau overall model fit testnya tidak terpenuhi, model dapat dimodifikasi dengan mengidentifikasi indeks dalam modification index atau MI. MI adalah saran statistik untuk memperbaiki kinerja model dengan overall model fit test bisa terpenuhi. Nah, di sini Bapak Ibu, ya, di dalam kita mengkorelasikan error, contoh ya, ini contoh. Kita mengkorelasikan error itu misalnya begini. Kita pakai garis ini, kita tarik. Sorry. Kita korelasikan errornya. Nah, ini adalah bentuk dari modification index, Bapak Ibu. Tapi kita melakukan ini berdasarkan output AMOS. Jadi tidak sembarangan gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Kebetulan, oh ini ada nih. Nah, kita lihat dari sini. Ya, E1 dan E2. Dia sarankan dikorelasikan, dikovariankan. Tapi, yang harus Bapak Ibu ingat, bahwa beberapa literatur tentang pengukuran, misalnya ada buku dari Jainuddin Awang, dia itu merekomendasikan silahkan kovariankan antara error di dalam satu konstruk yang sama jika indeks MI-nya itu lebih besar atau sama dengan lebih besar dari 15. Ya, artinya angka di sini 15, bukan angka 4 atau 7 gitu. Tapi minimal 15 kalau kata Jainuddin Awang. Tapi kalau saya baca buku yang lain dari bukunya
saya lupa buku siapa, dari Jiahuan Wang, dia mengatakan kita bisa mengkovariankan jika indeks MI-nya itu minimal 10 gitu. Dan ketika kita mengkovariankan, Bapak Ibu harus ingat yang kita kovariankan adalah yang sama-sama mengukur konstruk yang sama. Di sini ada 3 contoh. Di sini ada 3 contoh. Ada 3. Bentar. Ini ada 3. Oh, oke. Di sini ada 3 contoh. Mana ya? Nah, di sini ada 3 contoh, Bapak Ibu. Ada 3 contoh bagaimana seharusnya praktek mengkovariankan error yang baik dan benar. Ini saya ambil dari bukunya Collier tentang applied SEM using AMOS. Di sini contoh pertama, di sini tidak bisa seperti ini. Kenapa? Ini mengkovariankan 2 error dari variabel manifest dari konstruk yang berbeda. Ya, delight 3 dari konstruk customer delight, kemudian UOM 2 dari konstruk yang ini tidak bisa. Kata Collier ini nggak boleh. Ini tidak bisa diterima. Kemudian contoh yang kedua, dia mengkovariankan error dengan variabel latennya. Kata Collier juga ini tidak bisa diterima. Nah, mengkovariankan yang diterima adalah kita mengkovariankan error dari konstruk yang sama. Contohnya yang ketiga ini. Ini boleh kata Collier. Kenapa boleh? Karena dalam konteks pengukuran reflektif, ya, dalam konteks pengukuran reflektif itu kan yang diukur dalam konteks pengukuran reflektif, indikator itu diasumsikan berkorelasi dengan atau variabel manifest diasumsikan berkorelasi dengan variabel latennya, gitu ya. Artinya kalau ini saling berkorelasi dan dalam prinsip item indikator reflektif, seluruh item ini juga berkorelasi dan bisa saling dipertukarkan. Artinya kalau ini saling berkorelasi, errornya juga saling berkorelasi, gitu. Itu logikanya. Sehingga kalau dikorelasikan antar error dari konstruk yang berbeda, itu menjadi tidak masuk akal. Gitu. Nah, biasanya Bapak Ibu, kalau sudah dilakukan indeks modifikasi seperti ini, biasanya itu akan good of fitness-nya akan lebih baik, atau overall model fit test-nya itu bisa lebih baik biasanya. Oke. Nah, itu untuk contoh model pengukuran secara single faktor. Secara multifaktor juga pada prinsipnya sama, ya. Pada prinsipnya sama. Kita gambar modelnya, kemudian yang berbeda itu kalau dalam multifaktor adalah kita pakai korelasi. Korelasi. Ininya disaling dikovariankan. Nah, oke, kita hapus dulu. Sebagai contoh, nah, kalau kita akan menguji multifaktor, ininya kita kovariankan. Ya. Kovariankan. Kemudian ini ke sini, ini ke sini. Oke, ada yang kelewat nggak? Nggak ya? Oke, cukup. Nah, harus seperti ini. Teknisnya selebihnya sama. Ya, analisisnya nanti kita pilih analisis properties gitu ya. Seperti tadi.
Langkah-langkahnya sama. Yang berbeda hanyalah outputnya. Bagaimana outputnya? Apa nih? Enjoy. Oh ya, sorry. Ada satu yang kelewat ternyata. Nah, kita analisis. Prosesnya sama saja seperti yang tadi. Yang berbeda hanya outputnya. Kenapa? Karena di sini kalau yang tadi hanya satu indikator saja, tapi kalau di apa namanya di multi banyak gitu ya, maka keluarnya seluruhnya keluar semua. Seperti itu. Oke. Nah, ini jadi seperti ini Bapak Ibu. Inilah bedanya kalau multifaktor dan single faktor. Prosesnya sama, outputnya sama, yang berbeda hanya proses penggambarannya saja. Kalau single faktor, kita harus menggambar model, mengujinya 5 kali, tapi kalau single faktor, kita bisa 1 kali nguji, modelnya langsung tampilkan semua, jadi gambarnya seperti ini. Oke, itu barangkali untuk pertemuan kali ini. Ya, jadi nanti tadi sudah saya singgung bahwa kita mengasumsikan data yang tadi kita contohkan itu hanya contoh, seolah-olah datanya sudah memenuhi asumsi SEM gitu ya. Tapi nanti kita akan bagaimana cara treatment prosedur yang bisa kita lakukan ketika kita dihadapkan pada data-data yang pertama tidak normal, data-data yang sifatnya terdapat gejala multikolinialitas. Apa langkah-langkah yang bisa kita lakukan? Itu nanti kita bahas di minggu depan barangkali ya, untuk mengantisipasi jika datanya tidak normal, apa yang harus kita lakukan. Jika ada gejala multikolinialitas, apa yang harus kita lakukan. Itu barangkali yang kita bahas minggu depan. Kalau untuk pengujian secara umum, saya kira seperti itu. Untuk yang single faktor, multifaktor, kemudian first order confirmatory, second order confirmatory, kemudian ada disagregasi parsial, disagregasi total, prosesnya sama. Prosesnya sama. Ya, yang membedakan hanyalah bagaimana kita menggambar grafiknya saja. Gitu. Oke. Barangkali ada yang mau didiskusikan dulu Bapak Ibu. Assalamualaikum, Kang Dede boleh nanya? Boleh. Siapa nih? Arum, Kang. Oh ya, Bu Arum, gimana? Kang, kalau untuk variabel yang ada formatif sama reflektif juga bisa pakai AMOS? Gini, sebetulnya begini ya, kalau yang model campur itu akan lebih bagus pakai PLS, pakai SEM PLS, entah itu pakai Ora PLS, pakai Smart PLS, itu lebih disarankan. Oh, berarti kalau misalnya, karena memang tidak bisa ya, atau gimana? Ya memang tidak support untuk itu, seperti yang saya bahas di awal. Dia dari penelitiannya si Sarsdes gitu, dia menyatakan ketika kita menggunakan model yang sifatnya common factor, model common factor itu model-model yang pakai AMOS gitu ya, dan kita uji pakai PLS, itu hasilnya masih bagus. Tapi ketika kita menguji komposit model itu yang seharusnya diuji pakai PLS yang ada reflektifnya, diuji pakai AMOS, itu pasti biasnya 11 kali lebih bias daripada model faktor yang dianalisis pakai PLS gitu. Jadi memang kalau mau modelnya reformatif itu pakai PLS, dan kalau campuran juga idealnya pakai PLS. Nah, Ibu boleh bandingkan bagaimana ketika model itu diuji pakai AMOS dan bagaimana ketika model itu diuji pakai PLS. Ibu bisa bandingkan sendiri, hasilnya pasti berbeda. Tapi ada beberapa software misalnya seperti M+. M+ itu basicnya adalah CBSM seperti AMOS. Tapi dia memfasilitasi untuk pengujian yang sifatnya PBSM, varian BSM seperti Smart PLS. Bahkan M+ itu saya katakan super apps ya. Kenapa? Karena dia bisa menganalisis SEM covarian BSM bisa, varian BSM bisa, kemudian regresi bisa, analisis PET bisa, bahkan ras model
Rust model, analis deskriptif, semua bisa gitu. Asal kita paham dan menguasai sintak dari M+ itu sendiri. Gitu, Bu. Jadi sebetulnya kalau masalah bisa atau tidak, kalau saran saya, kalau modelnya campuran, saya sarankan lebih bagus pakai PLS saja gitu. Smart, entah itu softwarenya Smart PLS atau Wora PLS atau yang lain gitu. Ibu baru boleh buktikan, boleh lihat sendiri hasilnya ketika pakai PLS bagaimana hasilnya, ketika SEM pakai MOS, CBSM bagaimana hasilnya. Saya pikir akan lebih baik, hasilnya akan akan menunjukkan hasil yang lebih bagus jika dianalisis pakai software yang basicnya itu adalah varian BSM seperti PLS, entah itu Smart PLS atau Wora PLS. Baru udah praktek kan? Sudah bisa Hasilnya gimana? dibandingkan. Kalau pakai Amos tuh jelek banget ya, jadi nggak normalitas datanya sama multikolonialitas terjadi itu. Tapi kalau pakai PLS gimana, Bu? Bagus, ya lebih bagus lah. Oke, Kemudian berarti ini Kang, kalau PLS itu kan katanya nggak butuh data banyak ya, kalau sedangkan saya tuh datanya banyak, itu gimana gitu? ya nggak apa-apa. Itu gini, PLS itu secara pada dasarnya memang tidak membutuhkan data banyak. Artinya data kecil pun dia mampu. Tapi bukan berarti ketika dimasukkan data yang banyak dia jadi bermasalah, enggak gitu. Ini hanya masalah hanya tentang minimal aja. Kalau di Amos itu memang untuk mendapatkan hasil yang bagus ada data minimal ideal. Sekitar beberapa yang mengatakan 150, ada yang mengatakan 200 dan seterusnya. Kalau PLS itu 30 juga dia bisa, dia mau. Kalau Amos itu pakai data 30 item, itu pasti error, Bu. Gitu. Berarti nggak masalah ya, maksudnya kan Nggak masalah. gitu. Oke, berarti kalau misalnya ditanyakan kayak gitu, hanya minimal data kan memang 30 gitu. Tapi untuk maksimalnya kan tidak ada ya, Kang. Tidak ada. Kalau PLS. Ya. Oke, makasih. Sama-sama. Tapi gini, Bu. Saya nggak tahu ya kalau di Smart PLS, cuma kalau di dalam Amos itu, ketika datanya sudah mencapai 1000 responden gitu, dia bisa memilih estimasi yang direkomendasikan untuk data yang lebih besar itu ada namanya ADF kalau di dalam SEM CBSM ya kalau dalam Amos, tapi saya nggak tahu kalau di PLS, kayaknya PLS mah sama aja deh gitu. Oke, makasih. Sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu atau ada yang kesulitan untuk instalasi atau mau bercerita apapun boleh? Oke, tidak ada? Udah clear? Oke, kalau gitu kita tutup untuk hari ini. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Masih semangat belajar meskipun menyusut ya. Dari yang awalnya ada sampai berapa tuh? 100 orang. Pertemuan pertama kita 90 orang, kedua 30, sekarang menjadi 24, tapi ya nggak apa-apa. Saya tidak terlalu memikirkan itu. Yang penting kita bisa belajar dan semoga acara ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, bisa memudahkan proses studi Bapak Ibu semua. Niatnya cuma itu saja. Oke, terima kasih. Selamat istirahat. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada masalah, ada kendala, bisa cek saya atau Dede. Terima kasih Kang Dede. Sama.